Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat. Pada pagi hari ini kami akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara mengisi SKP yang terbaru, ya, yang di periode 2 tahun 2021. Sebelumnya, Bapak Ibu perlu mengetahui indikator kinerja utama dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Di sini Kepala Balai memiliki 6 sasaran kegiatan. Ya, 6 sasaran kegiatan dan ada sebanyak 21 IKU. Nah, Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu masuk mendukung IKU yang sebelah mana. Nah, di dalam matriks ini sudah kami coba untuk mengurainya. Contohnya untuk IKU 1, kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satmin KB Banyuwangi. Ini masuk sasaran kegiatan yang pertama. Nah, IKU 1, ini penanggung jawabnya adalah subkoordinator kelompok penyuluhan yang pada saat ini dijabat oleh Bapak Dian Tugu. Di sini Kepala Balai melakukan cascading direct ke Bapak Dian Tugu, dan mohon maaf ini untuk Bapak Kepala Balai hanya melakukan cascading ke penyuluh perikanan madya. Untuk penyuluh perikanan muda, penyuluh perikanan pertama, ataupun penyuluh perikanan di jenjang terampil, nanti akan di cascading oleh Bapak Dian Tugu. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Dian Tugu memiliki rencana kinerja sesuai dengan IKU. Ya, nanti itu akan diturunkan ke indikator kinerja individu subkoordinator. Nah, tadi rencana kerja subkoordinator adalah kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal B Banyuwangi. Untuk ID atau indikator kinerja individu subkoordinator, yaitu ini outputnya. Outputnya apa? Nah, outputnya di sini adalah jumlah kelompok perikanan yang ditingkatkan kelasnya sesuai dengan NSPK. Dari sini nanti Bapak Ibu bisa menjadikan IKI ini pedoman untuk melakukan rencana kerja dari Bapak Ibu, baik Bapak Ibu staf di kelompok penyuluhan ataupun Bapak Ibu penyuluh yang ada di lapangan. Ini salah satu contohnya untuk staf itu outputnya itu adalah dokumen notulensi rapat persiapan peningkatan kelas kelompok. Bisa juga dengan dokumen data calon kelompok yang akan ditingkatkan. Seperti itu. Untuk Bapak Ibu GFT silahkan menyesuaikan dengan untuk peningkatan kelas ini output yang dicapai apa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk semua IKU mulai dari IKU 1 sampai IKU 21. Untuk lebih jelasnya kita akan coba praktek langsung ke aplikasi. Pertama, kita buka dulu aplikasi SKP yang terbaru, yaitu di https://2.aplikasi2.id/SKP/login. Kalau sudah alamatnya diketik sesuai, nanti akan keluar seperti ini. Yang pertama kita menggunakan username. Ini username adalah NIP dari Bapak Ibu, ya, nomor induk pegawai dari Bapak Ibu tanpa spasi, jadi tidak menggunakan spasi. Kalau kita akan pilih, sebentar, saya sudah menyiapkan. Kita akan mulai dulu. Nah,
untuk password, semua password sama ya Bapak Ibu ya. Silahkan ketik P3G54321, hurufnya kecil semua. Di sini ada captcha untuk perhitungannya, silahkan diisikan, baru klik login. Nah, Bapak Ibu nanti akan masuk ke menu pertama. Nah, ini adalah tahun 2002, jadi harus diganti dulu ke tahun 2021. Setelah terganti 2021, silakan klik sebelah kiri atas ya. Di sini, setelah diklik nanti kita klik perencanaan kinerja. Oke. Kita klik yang penyusunan SKP. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi sama sekali, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita tambah dulu untuk periode kinerja. Oke, kita tambah. Cek nama, NIP, jabatan. Nah, setelah itu kita isi di sini. Jabatan SKP berarti harus sama ya, penyuluh perikanan pertama. Perikanan pertama, jenis jabatan adalah fungsional keahlian, karena penyuluh perikanan pertama itu fungsional keahlian. Untuk jenjang jabatan kita pilih pertama, unit kerja silakan dipilih Banyuwangi ya. Oke. Nah, karena kebetulan Ibu Arsiah ini adalah penyuluh perikanan pertama, jadi atasan langsungnya adalah Bapak Dian Tugu. Silahkan diketik Dian Tugu. Nanti untuk Bapak Ibu yang lain silahkan sesuaikan. Bagi Bapak Ibu yang madya berarti Bapak Ibu penyuluh perikanan madya berarti Bapak Ahmad Subiakto. Untuk Bapak Ibu fungsional yang di balai ada instruktur, media suara, juga ada APBN, nanti silahkan disesuaikan berarti menggunakan Bapak Ahmad Subiakto sebagai atasan langsung. Bagi Bapak Ibu administrasi, pejabat fungsional umum, silahkan disesuaikan ke subkoordinatornya masing-masing. Untuk ini dikosongkan, kita lanjut, ini sudah sesuai, koordinatornya adalah Bapak Ahmad Subiakto. Lanjut kita ke periodenya, kita klik dari bulan Juli, 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk jenis SKP kita pilih baru. Kita submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini, silahkan dicek kembali nama. Ini adalah periode SKP, jabatan, unit kerja. Nah, ini untuk atasan langsung, nama dan jabatan atasan kita. Di sini, ini kalau misalnya nanti ada yang salah, silakan klik menu edit yang di tengah ini ya. Kalau misalnya sudah betul, kita akan lanjut ke rencana kerja. Kita klik gambar loop ini di rencana kerja. Oke. Setelah masuk sini, kita akan mulai tambah, nih klik tambah rencana kerja. Oke, di rencana kerja ini adalah rencana kerja dari, saya contohkan di sini adalah Ibu Arsiah yang kebetulan adalah orang penyuluh perikanan pertama. Nah, kita tadi kita harus lihat ya, kalau IG-nya Bapak Dian adalah jumlah kelompok perikanan yang ditingkatkan kelasnya. Misalnya kita sesuaikan, ternyata Ibu Arsiah ada peningkatan kelas kelompok di bulan September misalnya. Kita ambil saja seperti itu. Berarti di sini rencana kerja kita adalah kelompok perikanan, kelompok kelautan dan perikanan, yang
ditingkatkan kelasnya sesuai NSPK. Ya, bisa seperti ini. Nanti rencana kinerja disesuaikan masing-masing ya, tetapi menggunakan bukan kata kerja. Jadi ini adalah output yang dikehendaki. Jadi yang kita kehendaki adalah ada kelompok kelautan perikanan yang ditingkatkan kelasnya, sehingga itu yang kita buat rencana kerja. Di sini rencana kerja atasan, kita klik yang jumlah kelompok pelaku usaha yang ditingkatkan. Nah, di sini ada nih kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal PB Banyuwangi berjumlah berapa kelompok. Ini adalah IKI dari Bapak Dian Tugu. Kita klik. Di sini bisa rencana kerjanya itu langsung spesifik di kabupaten, misalnya kelompok kelautan perikanan di kabupaten mana, monggo masing-masing yang ditingkatkan kelasnya sesuai NSPK itu juga boleh. Ini merupakan kinerja utama, jadi kita klik di sini harus jenisnya kinerja utama, baru kita submit. Kayak seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengisi IKI. Jadi, untuk meningkatkan kelas kelompok itu, apa saja output kita, maksudnya dokumen atau berkas apa yang kita dapatkan dari sini. Ya, kita akan mulai. Kita coba IKI yang pertama. Ini dari rencana kerja kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya sesuai NSPK. IKI bisa jumlah daftar kelompok yang diajukan untuk dinilai. Jumlah daftar kelompok diajukan untuk dilakukan ini. Oke, jadi bisa seperti ini ya, jumlah data kelompok kelautan dan perikanan yang diajukan untuk dilakukan penilaian. Nah, kita mungkin punya kelompok 10. Dari 10 kelompok ada 5 kelompok yang menurut kita, karena kita kan adalah kelompok pendamping, kita adalah penyuluh pendamping. Jadi kita ingin mengajukan 5-5-nya nih, itu bisa kita masukkan di sini. Nah, kalau misalnya saya cuma punya satu, hanya kelompok itu yang akan kita naikkan, ya apa-apa, berarti kita tidak punya data kelompok kelautan dan perikanan dinaikkan, kita bisa langsung jumlah blanko atau langsung saja dokumen blanko, misalnya kita hanya mengajukan satu, berarti IKI kita bisa kita tulis dokumen blanko penilaian kelompok. Maaf, ini rekapitulasi berarti ya, karena kalau blanko penilaian itu adalah blanko yang dinilai oleh satu penyuluh. Kalau rekapitulasi berarti sudah rekap dari beberapa tim penilai. Ya, berarti dokumen rekapitulasi penilaian kelas kelompok yang akan ditingkatkan sesuai NSPK. Seperti ini. Karena ini sudah kita lakukan di tahun 2021, tentu kita tahu ya berapa, misalnya contohnya ini saya anggap 1 ditingkatkan. Kalau misalnya nanti tidak tahu kira-kira berapa ya, bisa di target 1 atau 2 atau rata-rata berapa, misalnya bisa nih tahun ini saya bisa semester 1 tahun 2022 saya bisa menaikkan 2 kelompok, misalnya silakan di target bawahnya 1, target atas 2, atau saya nggak yakin ini ya hanya 1, nah dipilih aja 1. Kalau misalnya kayaknya tidak bisa di periode ini, berarti jangan dituliskan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah rencana kerja akan kita lakukan di semester tersebut, jadi harus ada isinya, jangan ditulis 0. Kalau ditulis 0 mending tidak usah diisi.
Oke, lanjut. Satuannya nanti adalah dokumen ya, yang kita sertakan. Yang akan kita upload nanti adalah dokumen rekapitulasi penilaian kelas kelompok. Ini IKI ini adalah output yang akan kita jadikan bukti fisik kegiatan kita, sehingga di sini kata-katanya harus langsung outputnya apa gitu. Oke, aspeknya sudah sesuai. Ini adalah kuantitas, nanti jumlah, maximize sudah betul. Nah, ini adalah direct. Kita indirectnya indikator IKI ini kita sambungkan ke Pak Dian juga. Kita klik IKI-nya Pak Dian. Butir yang terkait, kalau tidak ada tidak usah. Kita lanjut, ini sumber pengukuran. Nah, yang kita kerjakan itu apa di sini? Di sini baru kita tuliskan. Ini berarti merekap penilaian kelas kelompok dari tim penilai. Jadi ini rekapitulasi tadi didapat dari kegiatan merekap penilaian kelas kelompok. Nah, ini mungkin akan lebih spesifik lagi kalau dari atas tadi dikasih kabupaten ya. Monggo disesuaikan nanti. Jadi bagian yang akan melakukan cek nanti tahu nih, oh ternyata dari kabupaten ini, seperti itu. Mereka penilaian kelas kelompok kabupaten mana dari tim penilai. Nah, kita lihat waktu pengerjaan ini kan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Progresnya ini mau dibuat, kalau akumulasi itu berarti kita kerjakan sedikit-sedikit sampai dengan Desember nanti 100%. Jadi setiap bulan kita kerjakan, itu namanya akumulasi. Kalau rata-rata itu adalah setiap bulan kita kerjakan langsung selesai, itu baru rata-rata. Kalau nilai posisi akhir adalah kita tidak tahu nih kita akan ngerjain di bulan apa, tapi intinya bulan Desember harus 100%. Mungkin untuk penilaian ini kalau Bapak Ibu belum tahu nih bulan apa, bisa diklik di nilai posisi akhir. Sehingga nanti di bulan Desember itu harus sudah terlaksana 100%. Ini persentasenya ya, target persentasenya. Oke, kita lanjut. Untuk setelah selesai, kita submit aja langsung. Nah, nanti seperti ini jadinya. Ini baru dokumen rekapitulasi kelas. Kita mau sertifikatnya, kita mau upload. Oke, bisa. Kita tambah IKI. Tambah IKI. Nah, ini adalah kita tulis dokumen sertifikat kenaikan kelas kelompok kelautan dan perikanan. Kabupaten mana gitu ya. Targetnya karena tadi di data rekapan hanya ada satu kelompok, jadi kita sesuaikan satu juga. Satuannya adalah dokumen. Jadi nanti yang kita upload ada sertifikat. Oke, untuk kuantitas ya, ini aspeknya kita ambil kuantitas karena nanti jumlahnya. Maximize sudah, kita juga menyambungkan dengan IKI dari atasan langsung ya. Di sini Bapak Dian Tugu, saya klik. Oke. Sumber pengukuran adalah ini, sumber pengukuran ini untuk memudahkan atasan untuk melakukan pengecekan dokumen Bapak Ibu. Karena ini sertifikat, jadi data pengukurannya adalah bisa sertifikat ditandatangani. Maaf, mungkin ini kalau sumber data pengukuran ini adalah hasil
penilaian ya, di belakangnya itu kan, di belakang sertifikat ada hasil penilaian ya, dan disahkan oleh camat misalnya, kalau kita mau menaikkan ke madya ya, atau kita mau menaikkan ke utama bisa juga di situ. Jadi ini kita kasih keterangan sehingga nanti atasan kita untuk melakukan penilaian itu ada pengukurannya itu dari mana sih, ini apa, dokumen ini dinyatakan sah seperti itu. Waktu pengerjaan sama kita buat Juli sampai dengan Desember. Di sini perhitungan targetnya karena kita nggak tahu nih sertifikatnya keluarnya kapan. Intinya 2021 harus selesai. Contohnya kalau kita isinya di awal ya. Kalau sudah tahu silahkan diisi mau di bulan apa. Oke, selesai kita submit. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti untuk rencana kerja, misalnya ini kan baru peningkatan kelas. Kalau teman-teman penyuluh kan ada kelompok yang dibentuk, ada desa mitra. Nah, desa mitra ini khusus untuk penyuluh kabupaten mana aja, itu sudah ada di matriksnya. Ini untuk teman-teman PDA Iswara dan instruktur itu menggunakan IKU 4 misalnya. Nah, untuk teman-teman penyuluh silahkan nanti disesuaikan dengan IKU yang Bapak Ibu dukung di sebelah mana. Nanti matriks ini juga akan di-share biar Bapak Ibu punya pegangan untuk mengisi rencana kerja. Nah, ini ada banyak sekali rencana kerja kita, nanti kita tinggal tambah rencana kerja. Dari satu rencana kerja kita punya output banyak, kita tambahkan iki seperti itu terus sampai selesai. Nah, ini adalah contoh untuk pengisian. Setelah selesai semua, kita tunggu nanti akan dilakukan review oleh atasan atau oleh pengelola kinerja. Setelah dilakukan review, saya akan perlihatkan contoh yang sudah direview. Oke, di sini punya saya sendiri. Kita akan lihat kalau sudah direview, kita sudah tidak bisa. Kita hanya bisa melihat saja, kita sudah tidak bisa mengeditnya, kita sudah tidak bisa menghapus gitu. Di sini ya. Jadi kalau sudah direview oleh atasan, itu kita hanya bisa melihat saja. Selanjutnya, kalau sudah direview, sudah seperti ini ya, sudah direview oleh atasan, kita bisa langsung melakukan pelaksanaannya. Jadi kita isi ya, nanti setelah kita menyusun SKP tadi, nanti direview oleh atasan juga ditetapkan. Setelah ditetapkan baru kita bisa mengisi capaian bulannya. Contohnya ini seperti ini. Yang pertama kita klik dulu periodenya seperti ini. Periode Juli Desember. Nah, di sini ada menu yang ada plus ya, jadi kita isi. Nah, disinilah tempatnya kita harus mengisi. Contohnya punya saya untuk My SAPK targetnya 0 karena memang saya tidak ada di bulan Juli, sehingga ini tidak perlu diisi. Misalnya cuma dokumen presensi penyuluh perikanan yang direkap tepat waktu. Nah, di sini saya harus penuh full 100% ya. Ini target persen ya, 100%. Nah, di sinilah kita harus isi dokumen kita isi di sini. Kita browse, kita cari dokumen tersebut ada di mana, baru kita klik. Kalau sudah selesai, semuanya sudah kita isi, kita submit. Klik aja submit. Nah, dan itu dilakukan setiap bulan. Misalnya ini sudah selesai ya, Juli sudah saya isi. Kita lanjut ke
Juli sudah, kita lanjut ke Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita isi semua. Nah, kalau sudah kita isi, kita masih menunggu lagi. Kita menunggu atasan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum. Apabila nanti ada ternyata tidak sesuai, nanti akan dikembalikan ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu perbaiki. Nanti kalau sudah sesuai, maka SKP 2021 periode Juli sampai dengan Desember sudah siap dicetak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja sedikit tata cara mengisi ESKP. Mohon Bapak Ibu untuk mulai mengisinya, karena mengingat ini sudah mau akhir Januari, sudah di penghujung Januari, kita harus membuat yang periode 1 tahun 2022, sehingga silahkan Bapak Ibu mulai mengisi sesuai dengan tutorial tadi. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Dan mohon maaf apabila tadi saat saya memberikan tutorial ada kesalahan atau mungkin ada yang tidak sesuai. Ini mohon maaf deh, karena saya pun di sini juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Ini hanya sedikit saya berbagi agar Bapak Ibu tidak terlalu kesulitan untuk mengisi ESKP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.